Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Suardi, pada channel saya, Suardi Dennis Profesor. Pada video kali ini, kita akan membahas triangulasi peneliti terkait dengan pertanyaan dari saudara kita, Fadli Lutfi, yang membutuhkan suatu penjelasan terkait dengan triangulasi peneliti. Sebenarnya, hakikat dari triangulasi peneliti adalah untuk mengabsakan suatu data melalui berbagai peneliti yang berbeda. Namanya juga triangulasi, berarti minimal kita mengabsakan data itu melalui tiga peneliti. Makanya pada tabel ini saya buat tiga tabel untuk tiga peneliti juga. Namun sebelum lebih jauh membahas terkait dengan mekanisme dari triangulasi peneliti ini, perlu Anda ketahui bahwa substansi dari triangulasi peneliti ini digunakan ketika penelitian yang kita lakukan adalah penelitian yang kolaboratif atau penelitian yang dilakukan dengan bersama dengan mahasiswa yang lain atau mungkin bersama dosen yang lain dalam suatu bingkai penelitian kolaboratif. Sehingga penelitian seperti ini bisa dimaksimalkan dalam hal pengabsahan datanya menggunakan triangulasi peneliti. Namun jika penelitian yang Anda lakukan hanya penelitian mandiri, maka sesungguhnya triangulasi peneliti itu tidak terlalu cocok digunakan karena penelitinya pada saat mengkaji fenomena itu hanya satu orang yang melakukan penelitian. Meskipun mungkin ada pertanyaan lain selanjutnya, bagaimana ketika mungkin saya absakan atau saya suruh periksa ke penelitian yang lain, anggaplah penelitinya juga lebih dari satu, maka sesungguhnya bukan itu yang dimaksud dengan triangulasi peneliti. Karena triangulasi peneliti itu bisa dilakukan ketika peneliti yang satu, peneliti yang dua, dan peneliti yang tiga terlibat dalam hal pengumpulan data dan analisis data. Nah, sehingga triangulasi peneliti memang substansinya diperuntukkan bagi penelitian kolaboratif. Apakah penelitian kolaboratif antara mahasiswa dengan mahasiswa, atau kolaboratif mahasiswa dengan dosen, atau dosen dengan dosen, atau peneliti antar peneliti yang lain. Jadi sehingga ketika penelitian mandiri itu tidak cocok dalam menggunakan triangulasi peneliti. Namun bagi yang menggunakan triangulasi peneliti, mungkin seperti saudara Fadli ini, anggaplah saya buat tabelnya seperti ini, maka anggaplah indikator pertama yang ingin kita kaji pada setiap rumusan masalah, misalkan seperti contoh yang saya berikan ini adalah kepemilikan modal ekonomi yang berbeda. Maka bagaimana memberikan triangulasi peneliti? Maka kita buat kolom pertama, peneliti pertama. Peneliti pertama ini bisa Anda, bisa juga teman Anda, atau mungkin peneliti yang lain. Ini anggaplah ini adalah hasil wawancara yang Anda peroleh. Nah, ini hasil observasinya. Ini hasil dokumentasinya yang Anda peroleh. Nah, selanjutnya ini mau dicocok. Ini kan hasil peneliti satu. Nah, ini mau dicocokkan dengan peneliti yang kedua. Maka kita harus menuliskan juga hasil wawancaranya terkait dengan kepemilikan modal ekonomi yang berbeda. Mana hasil observasinya terkait dengan kepemilikan modal sosial yang berbeda. Dan mana hasil dokumentasi terkait dengan kepemilikan modal sosial yang berbeda. Setelah itu ini baru peneliti yang kedua. Selanjutnya peneliti ketiga. Maka di sini juga dituliskan hasil wawancaranya dari berdasarkan hasil penelitian peneliti ketiga dan peneliti yang kedua. Peneliti ketiga dari hasil observasi dan hasil dokumentasi. Setelah itu ada hasil peneliti pertama, ada hasil peneliti kedua, ada hasil peneliti ketiga, kemudian kita interpretasi. Jadi yang interpretasi ini adalah Anda sebagai peneliti utama yang melakukan triangulasi peneliti. Nah, pertanyaannya apakah bisa lebih dari 3 peneliti? Maka jawabannya adalah boleh. Namun ketika ada pertanyaan apakah bisa hanya 2 peneliti, maka sesungguhnya
itu bukan triangulasi. Karena triangulasi peneliti itu bisa terjadi ketika dia tri. Artinya tri peneliti, artinya 3 peneliti yang berbeda. Sehingga tidak boleh kurang dari 3 peneliti. Nah, setelah kita melakukan triangulasi peneliti pada aspek pengumpulan data, selanjutnya kita buat juga triangulasi dalam bentuk analisis datanya. Jadi item pertanyaannya sama seperti indikator di pengumpulan data, namun yang kita triangulasi adalah hasil analisis peneliti pertama, hasil analisis peneliti kedua, dan peneliti ketiga. Jadi hasil analisis dari peneliti pertama kita tuliskan pada kolom ini, hasil analisis peneliti kedua kita tuliskan di kolom ini, dan hasil analisis peneliti ketiga kita tuliskan di kolom ini. Kemudian kita interpretasi sebagai peneliti utama dalam hal memberikan suatu interpretasi atau yang akan melakukan penyusunan skripsi, tesis maupun disertasi. Sehingga saya ulangi, substansi dari triangulasi peneliti harus minimal 3 peneliti yang berbeda, tidak boleh kurang. Dan aspek triangulasi peneliti itu mulai dari pengumpulan data dan analisis data. Kurang lebih seperti itu caranya membuat triangulasi peneliti. Sebelum saya tutup, maka saya tekankan kembali, triangulasi peneliti bisa kita lakukan ketika penelitian yang kita gunakan adalah penelitian kolaboratif. Ketika penelitiannya bukan penelitian kolaboratif, maka sesungguhnya triangulasi peneliti tidak cocok digunakan pada penelitian apapun yang Anda lakukan, baik penelitian untuk memperoleh karya ilmiah dalam bentuk skripsi, tesis maupun disertasi. Terima kasih atas kesempatannya menyimak video ini dan memberikan pertanyaan pada channel saya, Suardi The Next Professor. Mudah-mudahan saudara Fadli Lutfi dapat mengerti, dapat dapat mendapatkan suatu pencerahan. Kita sama-sama berbagi ilmu. Mudah-mudahan apa yang saya mengerti bisa bermanfaat untuk orang lain. Jika ada kesalahan, mohon saya dikoreksi, karena ilmu itu ketika dibagi maka semakin bertambah. Terima kasih banyak. Salam The Next Professor.